Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman ya. Kali ini Andrew akan membawakan satu topik yang sangat menarik, karena sampai sekarang Andrew menemukan masih banyak investasi bodong, masih banyak investasi ya yang tidak jelas, yang liar, yang mencari korban. Jadi Andrew akan bawakan satu topik khusus ini ya, supaya apa? Supaya mudah-mudahan ya topik ini bisa membuat kalian itu terhindar dari semua oknum-oknum, dari semua investasi-investasi yang bersifat bodong, alias yang pasti merugikan kalian, yang pasti menipu kalian. Bagaimana sih cara menemukan investasi yang aman dan juga profitable? Nah, Andrew akan bawakan dalam video ini, teman-teman. Bagaimana lengkapnya? Jangan lupa ya, siapin catatan, siapin kertas, siapin pulpen. Saksikan video berikut. Baik, Andrew akan mulai teman-teman. Jadi karena Andrew ini bidangnya ini bidang forex trading, maka Andrew akan menjelaskan spesifik dari sisi forex trading, supaya teman-teman tidak menjadi korban investasi yang mengatasnamakan forex. Banyak tuh ya, mulai dari robot trading Ponzi, mulai dari yang multi level marketing, mulai dari yang fixed income. Nah, apabila kita mau berinvestasi, apabila kita ingin menitipkan dana, apabila kita ingin deposit, sudah pasti kita harus mentransfer uang deposit kita itu ke yang namanya adalah broker. Jadi kita sebagai trader ya atau investor ya harus menitipkan uang kepada broker. Ya, ini sudah harus, tidak bisa tidak. Artinya kita harus memilih broker yang tanda kutip yang baik, yang tidak akan melakukan kecurangan, yang tidak akan melakukan penipuan. Jadi mau nggak mau teman-teman harus ya bersinggungan dengan yang namanya broker. Nah, Andrew selalu berpesan, kita harus melihat itu yang pertama adalah dari sisi licensee. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan broker atau teman-teman mau menitipkan dana ke broker, teman-teman harus perhatikan pertama adalah license, atau yang kita biasa sebut adalah legalitas. Ya, legalitas. Nah, kalau misalnya teman-teman tinggal di Indonesia, ya berarti teman-teman harus cek legalitasnya itu di Bapepti. Bapepti itu adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Jadi legalitasnya harus terdaftar di Bapepti. Ini harus ya. Jadi kalau broker di Indonesia dia harus diawasi oleh Bapepti. Yang kedua, kalau seandainya teman-teman menggunakan broker luar alias broker internasional, berarti teman-teman harus cek dia punya license atau harus cek mereka punya legalitas sesuai dengan negara asal broker tersebut berada. Misalnya IC Market, ya berarti dia harus terdaftar di Australia. Dia harus terdaftar di badan pengawas di Australia, di negara tersebut. Atau yang disebut misalnya broker Vantage, ya dia harus terdaftar di Australia juga. Misalnya teman-teman menggunakan broker yang lain, ya teman-teman harus cek apakah mereka terdaftar di negara tersebut. Kalau misalnya di negara tersebut tidak terdaftar atau ada sebuah broker yang tidak diawasi oleh badan pengawas dalam satu negara tersebut, maka Andrew sarankan adalah hindari supaya kita tidak menjadi
korban. Yang ketiga, ya teman-teman harus melihat reputasi. Ya, ini 1 dan 2 ya. Tadi yang 2 ini adalah internasional. Nah, ini legalitas internasional ya. Yang ketiga, ya teman-teman harus lihat reputasi. Oke, maksudnya apa reputasi? Ya, teman-teman bisa riset. Jadi setelah kita melihat legalitasnya, kita juga harus bisa riset. Kita harus bisa cek bagaimana reputasi broker tersebut. Nah, caranya mudah sekali. Sekarang kan zaman itu zaman serba internet, teman-teman ya. Teman-teman bisa riset di Google, teman-teman bisa riset di forum-forum, teman-teman bisa tanya-tanya di grup bagaimana reputasi atau review dari trader lain apabila kita bicara tentang broker tersebut. Apakah ada kasus-kasus dari broker tersebut di masa lalu? Kalau misalnya ada, ya berarti kita harus berhati-hati. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi korban di kasus yang sama. Endo rasa sekarang gampang kok, teman-teman tinggal pakai Google, misalnya teman-teman ketik aja broker ABC, itu pasti keluar reviewnya. Jika ada satu broker yang bermasalah, contohnya apa? Contohnya dia nggak bisa withdrawal, contohnya broker tersebut menggunakan cara curang kepada trader, nah itu sudah pasti ada reviewnya. Atau teman-teman juga bisa cek ya reputasinya, biasanya itu menggunakan adalah WikiFX. Nah, ini bukan endorse ya, tapi memang Andrew menggunakan WikiFX ya untuk melihat review-review dari broker-broker, dan itu menjadi salah satu panduan juga ya. Tapi sekali lagi bukan endorse, tapi ya memang kita menggunakan ini. Nah, yang keempat yang kita lihat adalah servisnya. Nah, servis itu apa? Bagaimana sih pelayanannya? Bagaimana sih mereka punya customer service-nya? Apabila kita mengalami kesulitan, bagaimana sih mereka membantu kita? Apabila kita punya deposit ternyata lama masuknya, bagaimana sih responnya? Apabila kita mengalami kendala, bagaimana sih penanganannya? Itu kita bisa namanya itu adalah user experience. Walaupun teman-teman mungkin, wah saya kan belum pernah pakai broker ini, dari mana saya tahu? Makanya teman-teman harus cek sendiri. Ya, teman-teman bisa cek di forum, tanya-tanya trader lain, teman-teman bisa tanya senior-senior kalian, ini broker ini bagaimana sih? Broker ini aman nggak? Broker ini oke nggak? Kita bisa cari gitu loh. Kita bisa menggunakan inisiatif kita untuk mencari informasi dari broker tersebut gitu. Dan kalau broker tersebut sudah pernah ada kasus, ya sudah pasti kita harus hindari. Kalau tadi Endo sudah jelaskan ya beberapa cara supaya kita terhindar. Sekarang Endo akan berikan ciri-ciri ya, ciri-ciri investasi tersebut adalah investasi yang tanda kutip kita patut curigai. Yang pertama, yang teman-teman harus pahami adalah hindari janji keuntungan yang terlalu tinggi, alias too good to be true, terlalu bagus untuk menjadi nyata. Jadi Endo harap teman-teman bisa menghindari penawaran dengan janji keuntungan yang tidak realistis, apalagi itu bentuknya adalah fixed income. 1 hari 1%, 1 bulan 30%, 1 tahun 100%. Fixed income, no risk. Nah, itu sudah pasti ya Endo katakan itu adalah penipuan. Ya, Endo tulis di sini ya. Hindari fixed income ya. Fixed income. Nah, ya. Nah, ini hindari teman-teman. Jadi ini yang nomor 1 ya. Nah, oke. Jadi hindari fixed income. Karena yang namanya transaksi, yang namanya trading itu pasti ada jual, ada beli. Kalau teman-teman beli, harganya naik pasti untung. Kalau misalnya kita beli, harganya turun, ya pasti rugi. Sebaliknya, apabila teman-teman sell, harga turun pasti untung. Kalau harga naik, ya pasti rugi. Jadi semua itu tidak ada yang fix. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam dunia trading forex, teman-teman mencari yang fix, itu artinya ya teman-teman salah juga. Atau ada pihak yang menawarkan fixed income dalam trading forex, itu juga scam juga. Jadi hindari. Dalam trading forex itu tidak ada yang fix. Ya, tidak ada yang serba pasti. Bahkan Endo sering mengatakan kepada teman-teman,
Di dalam dunia ini sebenarnya tidak ada yang pasti, ya. Yang pasti itu cuma 3. Pasti tua, pasti sakit, pasti meninggal. Di luar itu nggak ada. Oke? Nah, apalagi kalau kita trading, pasti untung. Itu sudah pasti bohong. Yang selanjutnya, teman-teman juga harus berani ya, atau teman-teman harus selalu memanfaatkan edukasi gratis. Contohnya, kalau teman-teman lihat video YouTube ini juga salah satu termasuk edukasi gratis. Nah, buat teman-teman yang suka baca, buat teman-teman yang hobinya suka melihat tulisan, silakan teman-teman masuk ke dalam website www.profits training. Nah, ya, Profits Training. Ini adalah website komunitas yang Andrew buat khusus untuk edukasi gratis. Jadi buat teman-teman yang hobinya baca, buat teman-teman yang hobinya belajar lewat tulisan, silakan masuk ke dalam www.profits training. Di situ banyak sekali artikel-artikel sampai sekarang kita update yang kita berikan secara gratis supaya teman-teman bisa belajar dan semuanya gratis. Tapi buat teman-teman yang, Pak, saya nggak suka baca. Nah, buat teman-teman yang nggak suka baca, nonton YouTube Profits Training. Contohnya sekarang teman-teman sedang nonton YouTube Profits Training. Buat teman-teman, Pak, saya nggak mau panjang-panjang. Nah, teman-teman silakan buka TikTok Profits Training. Oke, jadi semua media itu kita sediakan. Yang penting teman-teman mau belajar, semua media tersedia. Website ada, YouTube ada, TikTok ada, apalagi yang kurang. Dan sekali lagi, semuanya itu gratis tanpa bayaran apapun. Dan yang disarankan juga buat teman-teman yang baru mulai untuk trading, ya, jangan coba-coba deposit, ya, jangan coba-coba deposit dengan jumlah yang teman-teman tidak siap dengan kerugiannya. Jadi Endo harapkan teman-teman harus mulai dengan deposit dengan modal yang terjangkau. Masalahnya kan terjangkau ini kan relatif. Bagi kalian $100 mungkin mahal, tapi bagi orang lain $100 itu sangat-sangat kecil. Bagi kalian mungkin $1.000 itu kecil, tapi bagi orang lain $1.000 itu mahal. Bagi Andrew 10.000 itu kecil, tapi bagi orang lain 10.000 itu mahal. Jadi yang namanya modal itu sangat-sangat relatif. Andrew sarankan jangan pernah deposit lebih dari 10% dari uang cash yang teman-teman miliki. Contoh. Misalnya kita punya uang 100 juta. Nah, jangan 100 jutanya buat trading forex, ya. Nah, teman-teman bisa mulai mungkin dari 10 juta dulu, coba gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu risiko, 10 juta aja yang kita resikokan, 90 juta buat dana darurat, dana yang lain, oke? Misalnya teman-teman punya duit 1 miliar, ya teman-teman bolehlah 100 juta untuk trading, 900 jutanya untuk dana darurat, ya. Pak, saya cuma punya uang 1 juta, boleh nggak trading forex? Boleh, karena ada account yang bisa buka account hanya dengan 100.000 ada, tapi broker luar ada, boleh kok, ya. Tapi kalau ada yang tanya, Pak, saya 100.000 aja nggak punya. Nah, kalau 100.000 aja nggak punya, jangan trading, ya, jangan trading. Itu berarti ini belum cocok buat kalian, ya. Jadi yang sarankan sekali lagi, idealnya itu adalah 10% dari uang cash yang teman-teman miliki. Masalahnya kan setiap dompet orang yang nonton ini kan beda-beda. Ada yang punya 10 juta, ada yang punya 20 juta, ada yang punya 100 juta, ada yang punya 1 miliar. Ya tergantung kalian itu punyanya berapa, ya. Dan yang Andrew selalu pesankan adalah hindari deposit dari uang yang hutang. Nah, nggak boleh. Jadi gara-gara teman-teman pengen cepat kaya, teman-teman hutang. Wah, saya hutang bank, saya gadaikan rumah, saya gadaikan mobil untuk trading. Itu tidak boleh, ya. Di dalam pasal untuk pembukaan account di salah satu di semua broker under BAPEPI tegas dinyatakan bahwa tidak boleh deposit yang uangnya itu berdasarkan dari hutang, ya. Jadi nggak boleh. Jadi memang nggak boleh, ya. Kalau broker luar, ya sebenarnya klausul itu ada. Cuma kadang-kadang kan kalau broker luar mereka pakai bahasa Inggris dan dia tidak menjelaskan. Tapi kalau broker lokal, setahu Andrew mereka menjelaskan bahwa deposit itu tidak boleh berdasarkan dari hutang. Teman-teman pinjol nih, teman-teman pinjol lalu masukin ke deposit, ya
Itu sebenarnya nggak boleh. Cuma kan kenyataannya banyak yang begitu. Kenapa bisa banyak? Ya karena nggak bisa di tracking. Dia deposit nggak di tracking. Oh, ini dari mana uangnya? Dari pinjol kah? Dari tabungan kah? Dari investasi kah? Nah, jadi itu nggak bisa di tracking. Ya, jadi itu hanya berupa kuesioner. Kadang-kadang kita sendiri bohong. Uangnya dari mana? Oh, dari tabungan, padahal dari pinjol. Nggak boleh. Kalau sampai itu teman-teman jujur, uangnya dari mana? Dari pinjol. Itu pasti ditolak. Broker yang baik pasti menolak itu. Karena memang aturan dari BPPT nggak boleh melakukan deposit berdasarkan dari uang hutang. Sebelum Endo lanjut, Endo izin hapus dulu teman-teman ya. Kita hapus dulu supaya Endo bisa coret-coret yang lain ini. Oke, sekarang Endo lanjutkan masih di dalam topik supaya kita terhindar dari investasi bodong, supaya kita tidak menjadi korban. Endo sarankan teman-teman harus pelajari seluk-beluk investasi forex. Yang pertama, teman-teman harus memahami market. Ya harus. Karena kalau teman-teman trading itu berdasarkan feeling, teman-teman nggak paham dengan market, itu sama saja teman-teman sedang gambling. Dan di semua bidang itu sama. Misalnya teman-teman mau buka toko elektronik, ya teman-teman harus paham elektronik. Teman-teman mau buka toko komputer, ya teman-teman mau nggak mau harus belajar komputer. Teman-teman mau buka toko baju, ya teman-teman harus belajar fashion. Sama, kalau teman-teman masuk ke dalam dunia forex, ya teman-teman mau nggak mau harus belajar itu, belajar forex. Jangan bilang, Pak, saya nggak tahu mau belajar di mana. Tadi Edo sudah bilang, buat teman-teman yang suka baca-baca artikel, masuk aja ke website www ya, Profits Training. Nah, Profits Training. Nah, .com. Oke, ini buat teman-teman yang suka baca artikel. Di sini sudah disediakan artikel-artikel setiap hari diupdate yang isinya adalah edukasi tentang trading. Buat teman-teman, waduh, Pak, saya nggak suka baca. Oke, kalau nggak suka baca, teman-teman buka YouTube, ya, YouTube Profits Training. Nah, sama contohnya kalau lagi teman-teman lagi nonton video ini, artinya teman-teman sedang nonton YouTube. Teman-teman nggak suka nonton yang kepanjangan, buka, kita punya TikTok juga. Nah, TikTok. Ya, kita punya TikTok Profit Training. Jadi semua media sudah disediakan. Tinggal kita mau pakai yang mana. Buat teman-teman yang mau baca-baca, ya teman-teman buka artikel. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang buka artikel, buka website, buka YouTube, buka TikTok, itu gratis semua. Gratis semua. Itu Endo sudah bikin. Edukasi gratis, komunitas online gratis. Silakan teman-teman bergabung gratis. Nggak usah bayar. Ya. Jadi jangan ada alasan, Pak, saya nggak tahu mau belajar di mana. Susah. Setelah teman-teman mempelajari analisanya, jangan lupa juga untuk mempelajari manajemen risiko. Justru trader yang hebat itu adalah ketika teman-teman beli, harga turun, dia tahu harus ngapain. Banyak sekali kejadian yang sebenarnya mereka itu tertipu bukan karena ditipu, tapi karena dia tidak tahu. Wajib selalu menggunakan stop loss dan take profit. Karena stop loss itu adalah fitur yang sangat baik.